Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Masih kita berbicara tentang inventory costing. Jika di video materi yang pertama tadi kita sudah merefresh, kita sudah mengingat kembali topik-topik pembicaraan beberapa hal yang ada di akuntansi biaya, maka di video materi berikutnya yang kedua ini kita akan membahas dan berfokus kepada direct costing versus full costing. Di video materi part yang pertama sudah kita sebutkan, kita bahas bahwasanya kalau ada direct costing berarti ada full costing, kan gitu. Kemudian ketika kita berbicara tentang full costing versus direct costing, itu sebenarnya kita sedang membicarakan bagaimanakah fixed FOH itu di treatment. Tadi secara sekilas di bagian sebelumnya sudah kita singgung bahwasanya kalau direct costing itu nanti fixed FOH-nya akan di treatment sebagai period cost. Artinya dia tidak akan menjadi komponen pembentuk dari inventory, baik inventory atas FG yang belum laku terjual maupun FG yang sudah laku terjual dan menjadi COGS. Oke. Nah, sekarang di part kedua ini kita akan bahas secara lebih detail tentang full costing versus direct costing. Kita bahas terlebih dahulu tentang full costing. Ya, full costing. Nama lainnya adalah absorption costing, atau nama lainnya lagi adalah conventional costing, atau kalau kita mau kasih nama lain lagi adalah full absorption costing. Sehingga saya singkat sebagai FAC. Nah, jadi di singkatan FAC itu di konteks pembahasan kita kali ini, FAC itu kepanjangan dari full absorption costing. Oke. Nah, apa sih full costing atau full absorption costing itu? By definition, full absorption costing atau full costing itu merupakan method of costing inventory. Jadi merupakan salah satu metode atau teknik atas costing inventory, atas penilaian inventory, in which all fixed and variable manufacturing costs are charged to product. Jadi under full costing, semua komponen biaya produksi yaitu DM, DL, dan FOH baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat fixed itu semuanya akan dibebankan ke produk atau dibebankan ke sebagai komponen pembentuk inventory, dibebankan ke produk baik yang fixed maupun yang variabel, baik yang fixed manufacturing cost maupun yang variable manufacturing cost. Jadi kalau jangan bingung ya, kalau saya sebutkan sebagai fixed manufacturing cost itu pasti maksudnya tidak lain tidak bukan adalah fixed FOH. Nah, di video materi sebelumnya kita sudah membahas tentang cost behavior analysis. Di situ sudah kita bahas bahwa yang namanya biaya itu sebenarnya menurut perilakunya dapat kita kelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu bersifat fixed ataukah bersifat variabel total cost-nya. Oke ya. Nah, kalau kita lihat, maka direct material berdasarkan sifat perilakunya, maka DM itu menunjukkan kategori variable cost. Direct labor bagaimana? Direct labor itu based on behavior atau perilakunya itu juga merupakan variable cost. Sementara itu berbeda dengan DM dan DL, jika FOH, maka FOH itu merupakan semi variable cost, sehingga FOH itu memiliki sebagian biaya yang bersifat variabel dan sebagian lagi biaya FOH itu bersifat fixed. Kan kita tahu bahwa semi variable cost itu adalah biaya
yang memiliki karakteristik atau sifat fix dan juga memiliki karakteristik atau sifat variabel. Dan kita juga sudah paham bahwa kalau variabel cost itu pasti cost per unitnya itu konstan. Saya ulang ya, bahwa kalau variabel cost itu jelas bahwa cost per unit atau unit cost atau saya singkat UC di sini, unit costnya itu pasti konstan. Ngaruhnya apa kalau unit costnya itu konstan? Jika unit costnya itu konstan, maka biayanya itu akan diprediksi dengan sangat mudah, gampang. Kan kita sudah tahu bahwa kalau variabel cost itu kita gambarkan garisnya ke dalam satu sumbu kartesius, maka nanti garisnya akan berubah garis lurus dan dia memiliki derajat kemiringan atau gradien atau slope. Kan gitu. Jadi itu nanti karena dia punya gradien atau slope dan itu konstan ya, sudutnya itu kan cuma satu, maka kemudian nanti unit cost-nya itu akan konstan. Kalau unit cost-nya konstan, maka pemprediksian atau pengestimasian biaya yang berklasifikasi atau terklasifikasikan ke dalam variabel cost itu akan mudah untuk dilakukan. Nah, kalau kita lihat bahwa di variabel cost itu total cost-nya, total biayanya, total variabel cost ini akan sangat tidak tergantung pada level kapasitas produksi. Level kapasitas produksi maksudnya apa, Pak? Level kapasitas produksi itu secara lebih singkatnya, memahaminya supaya lebih mudah. Level kapasitas produksi itu maksudnya adalah relevant range. Sampai range berapakah itu kemudian satu biaya itu akan bersifat fixed atau bersifat variabel. Nah, kalau biayanya itu merupakan biaya variabel cost, VC, maka total biayanya itu tidak tergantung pada level kapasitas produksi. Loh Pak, terus level kapasitas produksi itu untuk apa Pak? Level kapasitas produksi ini digunakan untuk melakukan analisis atas fixed cost. Saya ulang, level kapasitas produksi itu digunakan untuk melakukan analisis bagi fixed cost, bukan variable cost. Ya. Sehingga variable cost itu tidak butuh level kapasitas produksi. Oke ya. Nah, balik lagi ke sini. Factory overhead atau manufacturing overhead itu merupakan semi variable cost. Berarti sebagian ada yang bersifat variabel dan sebagian ada yang bersifat fixed biayanya. Kalau biaya FOH, fix atau fix FOH yang dia itu bersifat fix ya, maka unit cost-nya kan pasti tidak konstan. Unit cost-nya tidak konstan. Kenapa unit cost-nya itu tidak konstan? Karena dia sangat tergantung pada kapasitas aktual produksi. Maksudnya gimana Pak? Kok tergantung pada kapasitas aktual produksi? Maksudnya gini, misalkan ada fix FOH totalnya sebesar 1 juta. Oke ya. Nah kemudian kalau kemudian 1 juta itu biaya fix FOH sebesar 1 juta itu digunakan untuk menghasilkan 100 unit barang, kan berarti cost per unitnya adalah 1 juta dibagi 100. Ya, 1 juta dibagi 100 sama dengan 10.000. Beda lagi nanti kalau fix FOH total 1 juta itu ternyata digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan 1000 unit barang, maka cost per unitnya akan berubah menjadi cuma 1000. Kalau 1 juta fix FOH itu digunakan untuk memproduksi 1 juta unit barang, maka kemudian akan beda lagi cost per unitnya. Cost per unitnya akan menjadi lebih kecil lagi, yaitu tinggal $1 atau $1 per unit.
Nah, sehingga seperti saya tulis di sini, maka untuk fixed cost, untuk fixed FOH, cost per unitnya ini tidak akan konstan, tapi akan sangat bergantung sekali kepada kapasitas aktual produksi. Semakin banyak unit atau kapasitas produk yang dihasilkan, maka kemudian cost per unitnya akan semakin kecil. Oke ya, akan semakin kecil. Nah, kalau kita melakukan inventory costing, tentunya kita harus tahu dong berapakah total biayanya, berapakah total cost-nya, dan kemudian berapakah level quantity output produk yang dihasilkannya. Nah, kalau level quantity produk yang dihasilkannya itu berubah-ubah, maka nanti analisis biayanya akan menjadi sulit. Kenapa begitu, Pak? Ya, seperti dicontohkan tadi di sini, untuk fix FOH 1 juta, kalau kemudian outputnya produknya itu katakanlah cuma 1000, maka cost per unitnya akan jadi 1000. Kalau kemudian dia menghasilkan 1 juta unit, maka cost per unitnya ganti lagi cuma menjadi $1 atau Rp1. Kan gitu. Nah, analisisnya akan menjadi sulit. Kenapa menjadi sulit? Lah, perusahaan itu mau memproduksi berapa sebenarnya? Kan gitu. Nah, perusahaan mau memproduksi berapa sebenarnya itu ditentukan oleh kapasitas produksi. Ada kapasitas produksi yang dianggarkan, ada kapasitas produksi yang bersifat aktual. Oke, nanti kita lihat. Oke, nah intinya yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa berdasarkan perilakunya, maka dapat kita simpulkan DM, DL itu pasti bersifat variabel, dan kemudian FOH sebagian biayanya ada yang bersifat variabel dan sebagian lagi bersifat fixed. Oke. Inventory itu akan dinilai berdasarkan atas jumlah biaya produksi yang diakumulasikan. Maksudnya bagaimana, Pak? Raw material, taruhlah ambil raw material. Raw material itu kan berarti komponen biaya produksinya kan cuma satu, yaitu apa? DM, selesai. Direct material. Kan gitu. Work in process, apa komponen biaya produksinya? Ya, komponen biaya produksi untuk work in process atau WIP ya berarti ada DM, DL, dan FOH. Lanjut, kalau biaya produksi, kalau kemudian inventorinya itu berupa finished good, FG, komponen biaya produksinya apa, Pak? Ya tetap aja sama, yaitu DM, DL, dan FOH. Bedanya apa, Pak, dengan WIP? Bedanya adalah kalau WIP itu percentage of completion-nya belum mencapai 100%. Sementara kalau finished good itu percentage of completion-nya itu sudah mencapai 100%. Loh, Pak, kalau begitu kemudian inventorinya terjual kan berubah nama berganti menjadi COGS. Nah, kalau begitu COGS itu apakah kemudian komponennya itu DM, DL, dan FOH, Pak? Exactly, yes. Jadi sama aja. COGS berarti dapat kita simpulkan ya, COGS itu kan merupakan FG yang sudah terjual. Lah, FG komponennya kan adalah DM, DL, dan FOH. Kalau begitu, COGS, cost of goods sold, itu juga komponen biayanya di dalamnya itu juga terdiri dari DM, DL, dan FOH. Paham ya sampai di sini ya? Dan inventory itu dinilai based on jumlah biaya produksi yang sudah terakumulasi di inventory tersebut. Apakah inventorinya berupa raw material, ataukah work in process, ataukah finished goods. Oke. Nah, kalau begitu, seperti sudah saya jelaskan tadi, inventory itu akan mengandung biaya produksi yang berupa DM, DL, dan FOH. Sudah kita pahami bersama bahwa yang namanya manufacturing cost atau biaya produksi itu pasti komponen biayanya terdiri dari 3 item saja, yaitu DM, DL, dan FOH. Inventory dalam manufacturing cost, kalau kita membahas inventory di perusahaan manufaktur, di manakah sebenarnya inventory itu berada, kan gitu. Nah, inventory di dalam perusahaan manufaktur itu berarti adanya di raw material. Raw material itu merupakan inventory.
yaitu inventory yang belum diolah. Percentage of completion-nya itu masih sama dengan 0%. Kemudian komponen inventory yang kedua di perusahaan manufaktur ada work in process. Nah, work in process itu berarti inventory-nya sudah diolah, tetapi belum selesai. Komponen biaya produksinya apa Pak yang ada di work in process? Tentu saja ini sudah komplit. Ada DM, DL, dan FOH. Boleh nggak Pak kalau work in process itu mengandung DM dan DL saja? Belum ada FOH-nya? Oh boleh, silakan aja. Bisa nggak Pak kalau work in process ini hanya mengandung komponen biaya produksi berupa DM saja? Ya nggak bisa. Kalau komponen biaya produksi yang terkandung itu hanya direct material saja, itu namanya bukan work in process. Namanya adalah raw material. Kan gitu. Ya. Jadi di sini ini di work in process itu at least itu ada 2 komponen biaya. Bisa nggak Pak kalau work in process itu komponen biayanya adalah direct labor dan FOH atau conversion cost saja? Bisa atau tidak? Ya nggak bisa. Logikanya bagaimana? Nggak ada raw material yang diolah. Terus ngapain itu? Ada direct labor dan FOH kan gitu. Ngapain ada conversion cost? Wong tidak ada yang diubah kan gitu. Ya jadi nggak mungkin proses kok isinya cuma conversion cost saja. Itu nggak mungkin. Oke ya. Jadi work in process itu merupakan inventory yang sudah diolah. Jadi di dalam work in process itu ada komponen DM, DL, dan FOH. Inventorinya sudah diolah, tetapi belum selesai atau belum paripurna itu proses pengolahannya. Atau dengan kata lain, percentage of completion-nya adalah antara 0% sampai dengan 100%. Artinya percentage of completion-nya itu sudah lebih besar dari 0%, tetapi kurang dari 100%. Kemudian komponen inventory berikutnya ada finished goods di perusahaan manufaktur. Nah, kalau finished goods itu artinya inventornya sudah selesai diolah, namun belum laku terjual. Nah, kalau kita bertanya berapa percentage of completion-nya, tentu saja persentase penyelesaiannya itu sudah sama dengan 100%. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini COGS, cost of goods sold. Loh Pak, COGS kok inventory toh Pak? Iya betul, COGS itu adalah inventory. Loh Pak, kalau COGS itu merupakan inventory, kenapa tidak disajikan di dalam balance sheet atau neracanya perusahaan Pak? Nah, jawabannya gampang, simple. COGS itu merupakan inventory, betul. Tetapi inventorinya sudah tidak dimiliki lagi oleh perusahaan yang bersangkutan. Lah kalau inventorinya sudah tidak dimiliki, ngapain dimasukkan di dalam laporan keuangan yang bernama neraca si perusahaan tersebut? Wong bukan milik dia. Paham ya? Loh terus COGS itu inventorinya siapa? COGS adalah inventorinya perusahaan yang kemudian sudah dipindah tangankan, sudah dimiliki oleh pihak lain. Sehingga inventorinya karena sudah tidak dimiliki oleh pihak lain, maka inventorinya sudah expired dan berganti nama menjadi COGS. Jadi COGS merupakan finished goods yang sudah terjual, tidak menjadi miliknya si perusahaan lagi. Sehingga COGS itu merupakan inventory yang telah terjual, atau dengan kata lain cost-nya sudah expired, bukan menjadi milik perusahaan lagi. Ini COGS. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Biaya produksi akan terkandung di dalam inventory dan mencerminkan nilai inventory tersebut. Maksudnya adalah setiap komponen biaya produksi, DM, DL, dan FOH itu akan terkandung di dalam inventory. Atau kalau kalimatnya, susunannya saya ubah menjadi inventory, itu di dalamnya pasti terkandung biaya produksi. Atau dengan kata lain, inventory di dalamnya itu pasti terdiri dari komponen DM, DL, dan FOH. Komponen DM, DL, dan FOH itu bergabung menjadi satu. Kemudian DM, DL, dan FOH gabungan itulah yang menentukan berapakah nilai inventory tersebut. Misal, ada satu produk jadi, finished goods. Nilainya katakanlah 500.000. Nah, 500.000 itu pasti hasil gabungan penjumlahan dari DM, DL, dan FOH.
Sehingga DM, DL, dan FOH yang nilainya 500.000 itu menentukan nilai inventory tersebut, mencerminkan nilai inventory tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam full costing atau full absorption costing, maka kan yang kita bahas tadi, tadi di depan di video materi sebelumnya sudah saya sampaikan clue-nya tadi ya, bahwa kalau kita berbicara tentang full costing versus direct costing, maka kita sedang membicarakan treatment atas fixed manufacturing cost atau fixed FOH. Nah, kalau begitu, tidak ada masalah dengan variabel manufacturing cost. Artinya, treatment atas variabel manufacturing cost, baik di full absorption costing maupun direct costing, itu treatment untuk variabel manufacturing cost itu sama. Tidak ada yang berbeda. Oke, kita lihat. Di dalam full absorption costing, maka variabel manufacturing cost itu diikut sertakan secara langsung, no special treatment needed dalam hal inventory costing. Sama juga nanti di dalam direct costing atau variable costing, bahwa variabel manufacturing cost itu treatmentnya sama. Artinya variabel manufacturing cost, apa itu variabel manufacturing cost? Berarti ya DM, DL, dan variabel FOH itu nanti pasti akan dibebankan ke produk. Jadi nggak ada special treatment. Nah, bagaimana dengan fix FOH-nya? Bagaimana dengan fix manufacturing cost-nya? Di dalam full absorption costing, under full absorption costing method, fixed manufacturing cost itu akan diperhitungkan secara prorata atas komponen inventory berdasarkan level produksi aktual. Saya ulang, fixed manufacturing cost under full absorption costing itu nanti akan diperhitungkan secara prorata. Prorata itu bukan sama ya, beda. Kalau sama itu namanya equal. Kalau prorata itu tidak mesti sama, tetapi rata untuk semua komponen. Ya, saya ulang, fixed manufacturing cost diperhitungkan secara prorata atas komponen inventory berdasarkan level produksi aktual. Maksudnya gimana sih, Pak? Sekali lagi saya ingatkan bahwa pembahasan kita mengenai full costing atau full absorption costing versus direct costing itu berbicara tentang inventory costing. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih Pak inventory yang dimaksud di dalam pembahasan FAC versus DC ini? Nah, jawabannya adalah yang dimaksud dengan inventory dalam konteks pembahasan FAC versus DC itu adalah finished goods. Nah, finished goods tadi sudah saya singgung di awal. Finished goods itu kemungkinannya nasibnya itu cuma ada dua. Belum laku terjual disebut sebagai FG ending, atau FG yang sudah laku terjual namanya COGS. Sehingga baik full absorption costing maupun direct costing itu nanti akan berbicara tentang finished goods yang tersisa belum laku terjual dan finished goods yang sudah laku terjual yang namanya berganti menjadi COGS. Oke ya, sekarang kita lihat ilustrasinya. Ilustrasi penerapan full costing. Di sini nanti akan saya simulasikan ada 4 periode ya. Ada 4 periode. Periode pertama kita lihat. Misalkan quantity produce, saya singkat QP. Perusahaan menghasilkan memproduksi barang dalam satu periode 1 sebanyak 1000 unit. Dari 1000 unit barang itu kemudian 800 unitnya itu laku terjual. Sehingga saya singkat di sini QS, quantity sold, 800 unit. Kalau begitu nggak usah dikasih tahu, berarti kita paham kan gitu. Di sini
quantity FG beginningnya nggak diketahui, ya, berarti kita asumsikan di sini FG beginningnya 0, nggak ada. Kalau yang diproduksi ada 1000 unit, kemudian yang laku terjual 800 unit, maka kita dapat mencari kuantitas FG ending. Berapa? Ya tentu saja 200 unit, kan gitu. Kemudian diketahui data berikutnya ada variabel manufacturing cost per unit, saya singkat VMCU. VMCU itu maksudnya adalah variabel manufacturing cost per unit. Variabel manufacturing cost per unitnya adalah Rp2.000 per unit. Jadi setiap satu unit produk itu nanti mengandung biaya variabel, biaya produksi yang bersifat variabel sebesar Rp2.000 untuk setiap satu unit produk. Kemudian total fixed manufacturing cost-nya adalah 1.200.000. Saya ulang, total fixed manufacturing cost-nya adalah sebanyak 1.200.000. Loh Pak, di sini kan variabel manufacturing cost per unit. Kenapa di sini kok total fixed manufacturing cost? Kenapa begitu Pak? Jawabannya kalau mau pakai cara gampang gitu ya, cara mudahnya gini. Variable cost, saya tanya, yang manakah yang bersifat konstan? Total cost-nya ataukah cost per unitnya? Jawabannya adalah cost per unitnya atau UC-nya. Oke, kalau begitu yang akan dicatat atau ditulis sebagai komponen yang diketahui adalah cost per unitnya atau variable manufacturing cost per unit, VMCU. Itu variable cost. Nah sekarang kalau saya tanya, fixed cost itu yang konstan cost per unitnya ataukah total cost-nya? Jawabannya pasti, oh ya jelas total cost-nya. Kalau cost per unit untuk fixed cost itu pasti berubah-ubah. Kalau cost drivernya berubah, itu nanti cost per unitnya akan berubah. Gitu ya. Sehingga yang konstan yang mana? Yang konstan total cost-nya. Kalau begitu yang ditulis di sini adalah total fixed cost-nya, yaitu total fixed manufacturing cost. Total fixed manufacturing cost-nya adalah 1.200.000. Kemudian ada keterangan tambahan bahwa kapasitas produksi normal dianggarkan pada tingkat 1000 unit. Kapasitas produksi normal dianggarkan budgeted at 1000 unit. Kapasitas produksi normal itu maksudnya apa sih Pak? Maksudnya gini. Ini kan ada total fixed manufacturing cost sebesar 1.200.000. Nah, total biaya sebesar 1.200.000 itu dianggarkan nanti bisa untuk menghasilkan 1000 unit barang. Nah, itulah yang disebut sebagai kapasitas produksi normal at budgeted. Ya, paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat komposisi nilai produk jadi atau FG-nya. Nah, yang terjual tadi kan ada 800 unit. Berarti COGS-nya adalah, ingat bahwasanya tadi COGS itu kan inventory. Nah, sudah kita bahas juga di pembahasan sebelumnya tadi ya, bahwa yang namanya inventory itu kan pasti mengandung biaya produksi, yaitu DM, DL, dan FOH. Berarti COGS itu juga mengandung DM, DL, dan FOH. Oke. Nah, DM, DL, dan variabel FOH itu merupakan variabel cost, sehingga sudah terkandung di sini. Jadi dapat kita simpulkan variabel manufacturing cost sebesar Rp2.000 per unit ini merupakan gabungan dari direct material per unit, direct labor per unit, dan variabel FOH per unit. Totalnya Rp2.000. Nah, kalau yang terjual ada 800 unit, maka berapakah total variabel manufacturing cost yang terkandung di dalam COGS? Jawabannya simple, 800 kali 2000. Paham ya? Tapi ingat, ini baru variabel cost-nya ya. Kan berarti di dalam COGS ini
under full costing itu ada porsi biaya tetapnya, yaitu fixed FOH. Berapakah total fixed FOH-nya? Total fixed FOH-nya berapa? Kan gitu. Nah, perhatikan. Dalam satu periode, yaitu di periode 1, perusahaan menghasilkan 1000 unit. Kemudian, di antara 1000 unit ini, 800-nya sudah laku terjual. Maka nilai fixed FOH yang terkandung dan dialokasikan kepada inventory yang bernama COGS ini kemudian ada 800 bagian out of 1000. Atau dengan kata lain, fixed FOH yang terkandung di dalam COGS adalah sama dengan 800 per 1000 dikalikan 1.200.000. Sehingga total komponen biaya produksi yang ada di COGS adalah sebesar 2.560.000. Ya. Jadi COGS-nya FG yang sudah terjualnya total nilainya adalah 2.560.000. Kemudian bagaimana dengan FG-nya? FG-nya adalah variable manufacturing cost per unitnya kan ini konstan ya. Berarti kalau kan ada 200 berarti ya. FG endingnya kan ada 200 yaitu 1000 dikurangi 800. Sehingga kemudian unsur variable cost di dalam FG-nya adalah 200 dikalikan 2000. Kemudian unsur fixed manufacturing cost-nya adalah 200 per 1000. 200 per 1000 dikalikan 1.200.000 sama dengan 640.000. Ya, 640.000. Nah, anggaplah ini FG beginning-nya nggak ada, 0. Berarti total COGM for the period-nya adalah sama dengan 3.200.000. Saya ulang, maka total ini bukan COGM ya, ini total COGAPS ya, total COGAPS, total cost of goods available for sale, COGAPS ya. Total COGAPS for the periods-nya adalah 3.200.000, yaitu 2.560.000 ditambah 640.000 ya. Nah, kalau ditanya kemudian berapakah kalau begitu UC atau cost per unitnya ya, berapakah UC atau cost per unitnya ya, berapakah UC atau cost per unitnya? Maka UC atau cost per unitnya adalah sama dengan 3.200.000, yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk periode yang bersangkutan. Ini karena FG beginningnya 0, tidak ada saldo awal ya, tidak ada saldo awal WIP, tidak ada saldo awal FG, maka kemudian COGAPS-nya ini sebenarnya memang juga bisa disebut sebagai COGM. Jadi COGAPS sama dengan COGM dengan syarat WIP beginning-nya 0 dan FG beginning-nya juga 0, maka COGAPS-nya akan sama dengan COGM. Atau cost of goods available for sale-nya akan sama dengan cost of goods manufactured. Sehingga kalau kita mau mencari berapakah nilai cost per unitnya, tinggal membagi saja 3.200.000 dibagi dengan quantity produced sebesar 1000 unit. Maka hasilnya adalah 3.200. Ini adalah cost per unit untuk periode 1 ya, untuk periode pertama. Kemudian kita lihat di periode yang kedua. Periode yang kedua ini yang berbeda adalah hanya untuk quantity sold. Quantity sold-nya kalau di periode yang pertama tadi ada 800 unit, periode kedua quantity sold-nya ada 900 unit. Kita lihat ya, kita cek. COGS-nya berapa? COGS-nya berarti unsur variabelnya adalah 900 unit kali 2000. Kemudian unsur fix-nya adalah 900 per 1000 dikalikan 1.200.000 sama dengan totalnya adalah 2.880.000. Nah, kemudian FG-nya
Ya, kita lihat FG-nya. FG-nya kan berarti 100, yaitu 1000 dikurangi 900, FG ending. Maka komponen variabelnya adalah 100 kali 2000. Komponen fixnya adalah 100 per 1000 dikalikan 1.200.000. Total FG-nya adalah 320.000. Sehingga total COGM atau COGAP sama saja karena FG beginning 0, WIP beginning juga 0. Maka totalnya adalah 3.200.000. Ya, 3.200.000. Nah, sehingga cost per unitnya adalah sama dengan 3.200.000 dibagi dengan 1000. Ya, ulang, 3.200.000 dibagi dengan 1000 sama dengan 3.200. Ini periode yang kedua. Loh Pak, kok sama Pak? Oke, memang masih sama ini. Ya, masih sama. Kenapa? Karena total cost yang dikeluarkan itu dibagi dengan quantity produce memang menghasilkan angka yang sama. Kalau kita lihat di sini quantity produce-nya kan sama nih. Ya. Quantity produce-nya kan sama, yaitu 1000 unit. Nah, sekarang bagaimana kalau kemudian kita ubah quantity produce-nya? Ya, quantity produce-nya kita ubah sekarang. Quantity produce-nya ada 750 unit. Kemudian quantity sold-nya itu ada 500 unit. Kapasitas produksi normalnya masih 1000 unit. Ya, kapasitas produksi normalnya masih 1000 unit. Berarti ini menyalahi atau tidak, Pak? Oh, enggak menyalahi. Loh, terus apa Pak ngaruhnya, Pak? Hubungan antara quantity produce 750 unit dengan kapasitas produksi normal yang 1000 unit ini hubungannya apa, Pak? Hubungannya adalah bahwa disediakan atau dianggarkan katakanlah kapasitas mesin gitu ya. Kapasitas mesinnya dianggarkan untuk dapat berproduksi menghasilkan 1000 unit. Tapi kok dilalah ternyata hanya menghasilkan 750 unit. Itu nanti berarti ada idle capacity variance, kan gitu. Menyenangkan tidak? Jelas tidak menyenangkan. Wong dianggarkan 1000. Ini mesin bisa menghasilkan 1000 unit, kok cuma dipakai buat cuman menghasilkan 750 unit. Berarti kan nggak menyenangkan itu. Ada idle capacity variance. Hubungannya di situ. Tapi kita nggak bahas ke situ. Nah, kita cek ya, COGS-nya berapa berarti? COGS-nya adalah totalnya 1.800.000 diperoleh dari 500 unit dikalikan dengan VMCU, unsur variabel. Unsur fixnya adalah 500 unit per 1000 unit. Ya, per 1000 unit dikalikan 1.200.000. Loh Pak, kok di sini tetap per 1000 Pak? Lah iya, kan tadi 1.200.000 ini dianggarkan untuk menghasilkan 1000 unit, kan gitu. Oke ya. Nah, berarti berapa total COGS-nya? 1.800.000. Kemudian FG ending. Ya, FG ending. FG endingnya berapa? Oh, sebentar saya cek dulu di sini ya. Oh, ini bukan 1000, sorry. Ini bukan 1000, ini 750. Oke, saya ganti dulu ya. Ini 750. Sorry. Ini 750. Sorry. Bukan ini. Ini yang terjual 500 unit, 500 unit per 750. Ya. 500 per 750 dikalikan 1.200.000 sama dengan 1.800.000. Kemudian ini untuk COGS. Untuk komponen untuk inventory yang berupa FG endingnya berarti komponen variabelnya adalah 250 dikalikan 2000. Kemudian komponen fixed FOH-nya atau fixed manufacturing cost-nya adalah 250 per 750 dikalikan 1.200.000. Jadi total biaya fixed FOH-nya kan 1.200.000.
Nah, 1.200.000 ini kan digunakan untuk menghasilkan hanya 750 unit. Dari 750 unit ini, 500 unitnya kan sudah terjual alias menjadi COGS. Sementara 250 unitnya ini belum laku terjual sehingga menjadi FG ending. Sehingga total komponen fixed cost, fixed FOH yang berada di COGS adalah 500 per 750 dikalikan 1.200.000. Sementara komponen fixed FOH yang terkandung di dalam FG ending adalah 250 per 750 dari total fixed FOH sebesar 1.200.000 sama dengan 900.000. Sehingga total COGM-nya adalah 2.700.000. Cost per unitnya berapa? Ya tinggal 2.700.000 dibagi dengan quantity produced 750 sama dengan 3.600. Ya, 3.600. Kemudian periode keempat kita lihat apa ini periode 4 yang berbeda. Quantity produce-nya 1.200. Oh, ini meningkat. Quantity produce-nya di atas kapasitas produksi normal 1.000. Kan kapasitas produksi normalnya kan 1.000. Dia bisa sampai menghasilkan 1.200 loh. Beda dengan yang di periode yang ketiga, yang di sini kapasitas produksi normalnya 1.000 unit. Tapi dia cuma gunain untuk menghasilkan hanya 750 unit. Beda dengan yang di sini, kapasitas produksi normalnya 1.000 unit, dia bisa geber untuk menghasilkan sampai 1.200 unit barang. Ngaruhnya apa sih Pak? Ngaruhnya adalah di periode 3 ini ada idle capacity variance dan bersifat unfavorable. Sementara yang di periode 4 yang di sini ada juga idle capacity variance, tetapi bersifat favorable. Oke. Nah, kemudian berarti 1.200.000 total fix FOH ini digunakan untuk menghasilkan 1.200 unit barang. Maka COGS-nya terjual 1.000 unit, maka COGS untuk komponen variabelnya adalah tinggal 1.000 dikalikan 2.000. Kemudian untuk komponen fix-nya adalah 1.000 yang terjualkan 1.000 per 1.200 dikalikan 1.200.000 sama dengan 3 juta. Ya, sama dengan 3 juta. Kemudian komponen biaya produksi yang terkandung di dalam FG ending adalah yang bersifat variabel, tentu saja 200 unit. 200 dari mana? Dari 1.200 dikurangi 1.000. 200 unit dikalikan dengan 2.000. Ini komponen variabel. Komponen fixnya adalah 200 per 1.200 ya, yang belum laku terjual 200, total produksinya 1.200. Jadi 200 per 1.200 dikalikan 1.200.000 sama dengan 600.000. Sehingga total COGM untuk periode ini adalah 3.600.000. Cost per unitnya kalau begitu 3.600.000 dibagi dengan 1.200 quantity produce sama dengan 3.000. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, dengan melihat keempat contoh ini, mulai dari periode 1, periode 2 dan periode 3 sampai dengan periode 4 ini, apa yang dapat kita simpulkan? Kan gitu ya. Apa yang dapat kita simpulkan? Pertama, yang dapat kita simpulkan dari sini adalah perhatikan di sini bahwa komponen fixed FOH di dalam full costing atau full absorption costing ini selalu ada. Komponen fixed FOH ada dan diperhitungkan. Perhatikan di sini. Ini kan fixed FOH, ini fixed FOH, ini fixed FOH, ini juga fixed FOH, dan ini juga fixed FOH. Artinya fixed FOH akan diperhitungkan di dalam full absorption costing. Nah, pertanyaannya bagaimanakah cara memperhitungkan dari fixed FOH tersebut? Caranya adalah tadi secara pro rata. Pro rata atas apa? Pro rata atas produk yang sudah terjual dan produk yang belum terjual. Nah, ini kan pro rata. Coba cek.
Di sini tadi kan memproduksi 1000 unit yang terjual 800 unit. Maka fixed FOH-nya akan dibebankan ke COGS yang sudah terjual sebesar 800 per 1000 atau 80%. Kemudian 20%-nya menjadi fixed FOH-nya berada di komponen FG ending. Kemudian yang di periode yang kedua, berarti kita lihat di sini 90%-nya berarti terjual. Berarti 90%-nya ini terkandung di dalam COGS. 90% fixed FOH-nya terkandung di dalam COGS dan 10% fixed FOH-nya terkandung masih ada di dalam FG ending. Kemudian sekarang yang ini. Berarti di komponen COGS ada terkandung fixed FOH sebanyak 500 per 750. Dan di dalam komponen FG endingnya ada terkandung fixed FOH sebesar 250 per 750 pro rata, proporsional. Kemudian di periode yang keempat, di sini fixed FOH-nya ada terkandung di dalam COGS sebesar 1000 per 1200, sementara fixed FOH ada terkandung di dalam FG finished good FG ending sebesar 200 per 1200. Paham ya? Itulah tadi yang disebut sebagai pro rata. Fixed manufacturing cost atau fixed FOH under FAC atau full absorption costing itu nanti akan diperhitungkan secara pro rata atas komponen inventory. Ingat bahwa inventory yang dimaksud di sini adalah inventory berupa FG. Inventory berupa FG, alternatif pilihannya cuma ada dua. Sudah terjual atau belum. Kalau sudah terjual namanya COGS, belum terjual namanya FG ending. Paham ya? Oke. Kemudian kalau kita perhatikan, semakin besar quantity produce, maka nanti cost per unitnya akan semakin kecil. Periode 1 dan periode 2, kalau kita lihat di sini, ini kan quantity produce-nya kan sama, yaitu 1000 unit. Maka cost per unitnya ini juga sama, yaitu sama-sama Rp3.200 per unit. Oke, atau dengan kata lain, fixed FOH per unitnya adalah 1.200. Loh Pak, kok 1.200 tahu dari mana Pak? Ya gampang, kan ini variabel manufacturing cost per unitnya kan 2.000. Nah ini kan total cost per unitnya 3.200. Berarti komponen fixed manufacturing cost per unitnya adalah 3.200 dikurangi 2.000 sama dengan 1.200. Jadi quantity produce-nya sama, output yang dihasilkan produknya itu sama jumlahnya, maka kemudian UC atau cost per unitnya akan sama. Nah, kalau yang di periode yang ketiga dengan periode yang kedua, kalau kita bandingkan, maka tampak di sini quantity produce-nya ini di periode ketiga mengecil. Maka efeknya apa? Pasti nanti cost per unitnya akan membesar. Kenapa? Karena pembaginya ini menjadi lebih kecil. Karena cuma 750. Itu ngaruhnya di mana sih Pak? Ngaruhnya di fixed FOH. Kalau variabel manufacturing cost per unit ini tetap konstan, nggak ada ngaruh gitu loh ya. Jadi yang menyebabkan kenaikan cost per unit dari 3.200 ke 3.600 tentu saja ini adalah fixed FOH. Oke ya. Sebaliknya, kalau quantity produce-nya itu meningkat menjadi 1.200, apa kabarnya dengan cost per unitnya? Tentu saja cost per unitnya akan menjadi lebih kecil, yaitu kalau yang di sini 750 unit quantity produce-nya, maka UC-nya 3.600. Kalau di sini 1.200 unit yang diproduce, maka cost per unitnya cuma Rp3.000. Oke, paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, itu beberapa hal yang dapat kita amati. Coba kita baca simpulannya. Faktor penentu sebagai pembeda UC atau cost per unit adalah hanya fixed FOH. Kenapa hanya fixed FOH yang menjadi faktor pembeda, yang menjadi penentu pembeda antara cost per unit di periode 1, periode 2, periode 3, dan periode 4?
Jawabannya adalah karena variabel manufacturing cost per unitnya ini di 4 periode ini konstan. 2000 per unit, 2000 per unit, 2000 per unit, dan periode keempat juga tetap sama 2000 per unit. Kenapa? Karena variabel cost per unit itu bersifat konstan. Jadi kalau ada perubahan cost per unit itu pasti disebabkan oleh karena adanya faktor fixed FOH, bukan variabel manufacturing cost. Semakin tinggi jumlah output produk atau semakin banyak, semakin besar cost drivernya, maka semakin rendahlah cost per unit atas produknya. Tadi sudah kita lihat ya, bahwa kalau quantity produce-nya ini semakin besar, maka nanti cost per unitnya semakin kecil. Kalau quantity produce-nya ini semakin kecil, maka kemudian cost per unitnya ini akan semakin besar. Oke. Dalam full costing, fixed cost dialokasikan secara prorata kepada FG sold dan FG ending. FG sold kan berarti namanya COGS. Ini kan dibagi dua tadi ya. Jadi total 1.200.000 ini dibagi ke porsi yang terjual dan ke porsi yang belum terjual. Oke, tadi sudah kita lihat. Kemudian karena cost per unitnya itu tidak konstan dalam full costing. Loh Pak, kok tidak konstan? Iya, tidak konstan nih. 3.200, 3.600, ini 3.000. Kan berarti tidak konstan untuk komponen fixed manufacturing cost-nya. Karena cost per unit yang tidak konstan dalam full costing, maka analisis biayanya akan menjadi lebih sulit karena menjadi tidak pasti. Loh Pak, kok bisa begitu? Lah iya. Berarti kan di sini, kalau kita lihat di sini, variabel manufacturing cost per unitnya kan konstan, 2000 unit. Maka kalau kita mau mencari berapakah total variabel manufacturing cost-nya, gampang. Tinggal 2000 dikalikan dengan cost driver-nya, selesai. Tapi kalau kemudian kita ditanya berapakah cost per unitnya untuk periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, 6, 7. Yang mana kemudian quantity produced dan quantity sold-nya ini bisa berubah-ubah, berganti-ganti. Berapakah cost per unitnya? Jawabannya adalah sulit. Tapi kalau yang ditanya itu adalah berapakah variabel manufacturing cost per unitnya, kita bisa jawab berapa? 2000 pasti, selesai. Jadi kalau kita menggunakan fixed FOH, maka kita akan menggantungkan cost drivernya itu kepada kapasitas produksi. Akan sangat tergantung kepada cost driver atau output produk yang dihasilkan. Dan output produk yang dihasilkan itu kan fluktuatif. Bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti. Maka kemudian prediksi biayanya menjadi sulit. Ya, prediksi biayanya menjadi lebih sulit. Nah, itu tentang full costing atau full absorption costing. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita bahas yang skenario yang seperti tadi itu, bagaimana kemudian kalau kita terapkan di dalam direct costing, lawan dari full absorption costing. Oke, kita lihat sekarang tentang direct costing atau variable costing atau marginal costing. Apa sih yang dimaksud dengan direct costing? By definition, direct costing adalah method of costing inventory in which only variable manufacturing cost are charged to product. Loh Pak, ini maksudnya apa Pak? Maksudnya gini. Direct costing dan full absorption costing atau DC dan FAC itu berbicara tentang costing inventory. Ya. Kalau direct costing itu nanti yang menjadi komponen biaya pembentuk dan penentu nilai inventory ini hanyalah variabel manufacturing cost. Saya ulang,
Dalam direct costing, yang menjadi komponen penentu dan pembentuk nilai inventory itu adalah hanya variabel manufacturing cost. Lupa, apa bedanya dengan full costing atau full absorption costing? Kalau full absorption costing sama-sama method of costing inventory. Hanya saja kalau full costing itu semua biaya manufacturing cost-nya akan dibebankan menjadi komponen pembentuk inventory. Artinya, baik variabel manufacturing cost maupun fixed manufacturing cost semuanya akan dibebankan menjadi komponen pembentuk inventory kalau di full costing atau full absorption costing, in which all fixed, baik variabel, in which all fixed and variable, jadi baik fixed manufacturing cost maupun variable manufacturing cost semuanya dibebankan masuk menjadi komponen pembentuk inventory. Sementara kalau di dalam direct costing itu hanya variabel manufacturing cost-nya saja yang diperhitungkan menjadi komponen pembentuk nilai inventory. Oke. Ini tadi sudah ya. Berdasarkan perilakunya, saya ulangi lagi bahwa DM dan DL itu merupakan variabel cost, sementara FOH itu ada dua sifat, yaitu sebagian bersifat variabel biayanya dan sebagiannya lagi bersifat fixed cost. Ini tadi sudah juga. Oke. Biaya produksi akan terkandung di dalam inventory dan mencerminkan nilai inventory tersebut. Ini jelas. Kemudian, nah sekarang kita lihat yang ini. Dalam direct costing, ya, di dalam direct costing, maka variabel manufacturing cost diikut sertakan secara langsung, no special treatment needed dalam inventory costing. Oke. Jadi baik full absorption costing maupun direct costing, kedua metode ini sama, semuanya akan mengakomodasi, akan memasukkan variabel manufacturing cost. Sehingga di awal-awal di video materi sebelumnya saya bilang bahwasanya yang membedakan antara full absorption costing dan direct costing itu hanyalah terletak pada bagaimana melakukan treatment atas fixed FOH, kan gitu. Karena kalau variabel manufacturing cost sama, treatmentnya sama, baik full absorption costing maupun direct costing. Fixed manufacturing cost tidak diperhitungkan dalam komponen inventory kalau under direct costing. Jadi under direct costing, fixed manufacturing cost itu tidak akan diperhitungkan sebagai komponen pembentuk nilai inventory. Loh Pak, kalau begitu komponen pembentuk nilai inventory-nya apa? Yaitu jelas hanya variabel manufacturing cost. Jadi hanya komponen variabel manufacturing cost saja yang akan dimasukkan sebagai komponen pembentuk nilai inventory. Sementara fixed FOH atau fixed manufacturing cost-nya itu bukan merupakan komponen pembentuk nilai inventory under direct costing. Dapat dipahami itu ya? Oke. Nah sekarang seperti sudah saya sampaikan tadi dan sudah kita simulasikan di sebelumnya tadi, bahwa yang dimaksud dengan inventory di sini ini merefer atau mengacu kepada finished goods. Nah kalau finished goods itu kan pilihannya cuma dua, sekali lagi cuma dua pilihannya, yaitu terjual ataukah belum laku terjual. Kalau terjual itu nanti jadi COGS, belum laku terjual menjadi FG ending. Ilustrasi penerapan direct costing. Coba kita lihat ilustrasinya. Ini periode yang pertama, quantity produce-nya 1000, quantity sold-nya 800. Oke. Total fixed manufacturing cost-nya 1.200.000. Nah, komposisi nilai produk jadi dan FG ending-nya, ya, komponen nilai produk jadi FG-nya, pilihannya cuma dua, terjual atau belum terjual. COGS-nya, karena ini under direct costing, maka yang menjadi komponen pembentuk nilai inventory kan cuma variabel manufacturing cost. Variabel manufacturing cost yang mana Pak? Ya berarti kan cuma yang ini. Loh bagaimana Pak dengan
dengan fixed manufacturing cost-nya, nggak usah direken gitu ya, nggak usah diperhitungkan, biarkan saja, cuekin aja, jangan dipakai kalau under direct costing. Maka nilai COGS-nya adalah sama dengan 800 unit dikalikan dengan Rp2.000 per unit, sama dengan 1.600.000. Selesai. Oh loh Pak, gampang ya Pak? Gampang, ini lebih gampang. FG-nya berapa nilainya? Ya tinggal 200 dikalikan 2.000, 400.000. Total COGM atau COGAPS-nya adalah kalau begitu berarti 2 juta, yaitu 1.600.000 ditambah 400.000 sama dengan 2 juta. Berapa cost per unitnya? Cost per unitnya adalah total cost-nya 2 juta dibagi dengan 1.000 sama dengan 2.000. Itu periode pertama. Bagaimana dengan periode yang kedua? Quantity produced 1.000, quantity sold-nya 900 unit. COGS-nya kalau begitu ya tinggal 900 dikalikan dengan 2.000 sama dengan 1.800, dan FG ending-nya adalah 1.000 dikurangi 900 alias 100 dikalikan 2.000 sama dengan 200.000. Total COGAPS atau COGM-nya adalah 2 juta. Cost per unitnya berarti 2 juta dibagi dengan 1.000 sama dengan 2.000. Bagaimana di periode ketiga? Periode ketiga, quantity purchase-nya 750, quantity sold-nya 500. Maka COGS-nya adalah ya tinggal 500 dikalikan 2.000 sama dengan 1 juta, dan FG ending-nya adalah 250 dikalikan dengan 2.000 sama dengan 500.000. Sehingga total COGM atau COGAPS-nya adalah 1.500.000. Cost per unitnya berapa? 1.500.000 tinggal dibagi dengan 750 unit sama dengan 2.000. Bagaimana dengan periode keempat? Quantity produce-nya meningkat menjadi 1.200, quantity sold-nya 1.000 unit. COGS-nya berarti 1.000 unit dikalikan Rp2.000 per unit sama dengan 2 juta. FG ending yang belum laku terjual adalah 1.200 minus 1.000 alias 200 dikalikan dengan Rp2.000 per unit sama dengan 400.000. Sehingga total COGM atau COGAPS-nya adalah 2.400.000. Berapa cost per unitnya? Ya gampang, 2.400.000 tinggal dibagi dengan 1.200 quantity produce sama dengan 2.000. Nah, oke. Kalau kita lihat di sini, yang ini sudah saya kasih warna hijau-hijau ini, maka perhatikan cost per unitnya ternyata konstan. Meskipun quantity produce dan quantity sold-nya diganti atau berubah-ubah. Lupa, cost per unitnya kok konstan? Iya, konstan. Kenapa? Lah, bukannya 2.000 unit ini tadi kan 2.000 per unit ini kan berarti kan sama dengan yang ini kan? Variable manufacturing cost per unit. Iya toh? Ini kan variable manufacturing cost per unit. Rp2.000. Kan gitu. Loh Pak, kok bisa Pak? Sama Pak. Variable manufacturing cost per unit sama dengan UC. Yang ini Pak. Ya memang sama. Kenapa sama? Karena seluruh perhitungannya di sini tadi hanya menggunakan variabel manufacturing cost. Di mana variabel manufacturing cost per unitnya adalah 2.000. Kan ini kan variabel manufacturing cost per unitnya kan konstan. In any condition. Sepanjang cost driver atau output atau produknya itu masih terletak dalam rentang yang relevan. Atau relevant range. Paham ya? Oke, berarti dapat kita simpulkan bahwa terkait dengan direct costing. Dalam direct costing, maka cost per unitnya akan selalu konstan. Nah, ini konstan. Dengan kata lain, cost per unitnya akan sama dengan variabel manufacturing cost per unit. Akan selalu sama. Dan kemudian jumlah level kapasitas produksi, atau kalau saya singkat di sini, ini namanya adalah Q budgeted. Q budgeted. Q budgeted. Oke ya. Jumlah level kapasitas produksi atau quantity dianggarkan Q budgeted itu tidak akan berpengaruh kepada cost per unit. Enggak ada ngaruh-ngaruhnya. Ya, enggak ada ngaruh-ngaruhnya. Oke, kemudian dalam direct costing,
fixed manufacturing cost tidak dialokasikan kepada inventory, yaitu kepada FG, baik FG sold COGS maupun FG ending. Loh Pak, kalau begitu fixed manufacturing cost atau fixed FOH-nya dikemanakan Pak? Kan gitu pertanyaannya. Nah, fixed manufacturing cost-nya itu nanti akan ditreatment sebagai period cost, sebagai expense. Dibebankan semuanya pada periode di mana fixed manufacturing cost-nya dikeluarkan. Loh Pak, apa sih yang dimaksud dengan period cost? Kalau kita lihat income statement di perusahaan manufaktur, itu kan maka di atas gross profit itu kan ada biaya yang sudah expired yang bernama COGS. Itu directly related to product. Di bawah gross profit itu ada namanya operating expense. Nama lainnya adalah period cost. Nah, sehingga kita tahu kalau ini fixed manufacturing cost-nya ini tidak dipakai dalam rangka inventory costing, atau dengan kata lain, maka kita tahu bahwa nanti fixed manufacturing cost atau fixed FOH-nya tidak akan berada di atas gross profit, tetapi nanti akan ditaruh atau diletakkan di bawahnya gross profit, dimasukkan dalam kelompok yang sama dengan operating expense. Kan operating expense kan sama dengan period cost. Ya, jadi fixed manufacturing cost-nya akan ditreatment sebagai expense biasa, bukan menjadi komponen pembentuk nilai inventory. Unit cost yang selalu konstan dalam direct costing, ini kan selalu konstan, yaitu unit cost-nya konstan, yaitu sama dengan variable manufacturing cost per unit. Jadi unit cost yang selalu konstan dalam direct costing itu memungkinkan adanya analisis biaya tapi dalam jangka pendek yang lebih akurat. Saya ulang, cost per unit yang selalu konstan ini nanti akan memungkinkan dan akan memudahkan bagi adanya analisis biaya. Tapi analisis biaya untuk hanya jangka pendek. Ya. Maksudnya gimana sih Pak? Gampangnya gini loh. Kalau kemudian kita bertanya, kalau quantity produce-nya misalkan cuma 400 unit, kemudian quantity sold-nya itu cuma 100 unit, berapakah cost per unitnya under direct costing? Kita nggak usah ngitung, nggak usah ribet-ribet ngitung, kita tinggal jawab aja, pasti sama dengan variabel manufacturing cost-nya, yaitu tetap 2.000 rupiah per unit. Selesai. Paham ya? Simple ya. Itu yang dimaksud dengan kalimat yang saya tulis di sini. UC yang selalu konstan dalam direct costing itu nanti akan memudahkan adanya analisis biaya jangka pendek yang lebih akurat. Namun dalam jangka panjang, analisis biaya berdasarkan direct costing akan menjadi misleading karena tidak menginklusi fixed manufacturing cost. Maksudnya gimana sih Pak? Kok ada analisis biaya jangka pendek, ada analisis biaya jangka panjang? Maksudnya gini, analisis biaya jangka panjang itu harus memasukkan semua unsur atau komponen biaya. Yang namanya perusahaan, bisnis, itu kan pasti tujuannya untuk generating profit. Generating profit itu artinya revenue dikurangi expenses, itu hasilnya harus positif. Oke. Dan expenses-nya di sini haruslah semua expense, total expense. Baik manufacturing cost maupun non manufacturing cost atau period cost. Itu harus dimasukkan semua dalam jangka panjang. Loh Pak, kalau dalam jangka pendek maksudnya gimana sih Pak? Perusahaan itu dalam jangka panjang tidak boleh mengalami kerugian secara terus-menerus. Loh, emangnya kenapa Pak? Camkan kata-kata saya. Kalau ada satu perusahaan atau unit bisnis dalam jangka panjang dia selalu rugi dan rugi terus,
Katakanlah misalkan ekstrimnya 10 tahun rugi terus, belum pernah sekalipun dia mendapatkan net income. Adanya net loss terus. Percayalah bahwa pasti itu nanti modal pemiliknya atau capitalnya, ekuitasnya itu nanti lama-kelamaan tergerus, lama-lama habis, bahkan bisa menjadi minus. Sehingga disebut sebagai defisiensi atau defisit. Nah, kalau kemudian lama-lama modalnya habis, bahkan minus, terus gimana, Pak? Ya habis itu. Mana bisa perusahaan running modalnya kok negatif, modalnya nol? Nggak bisa. Paham ya? Jadi untuk jangka panjang tidak boleh perusahaan itu rugi secara terus-menerus. Oke? Rugi secara terus-menerus itu kan maksudnya adalah expense-nya lebih besar daripada revenue-nya. Paham ya? Expense-nya lebih besar daripada revenue-nya. Jadi dalam jangka panjang itu tidak boleh expense-nya melebihi dari revenue-nya. Terus gimana dong, Pak? Ya berarti expense-nya harus dipakai total expense semuanya. Baik expense yang terkait langsung dengan proses produksi, manufacturing cost, maupun expense yang tidak directly relate to proses produksi atau OPEX atau period cost. Itu harus digabungkan semua untuk kemudian kita kalkulasi agar supaya revenue-nya di atas expense itu semua. Nah, itu jangka panjang. Kalau jangka pendek bagaimana, Pak? Kalau jangka pendek gini, misalkan perusahaan dalam 1 bulan merugi, itu nggak apa-apa. Asalkan dalam 1 tahun masih untung, itu nggak apa-apa. Misalkan, oh bulan Maret ini ada battle, ada dia diskon besar-besaran dalam rangka untuk battle dengan pesaing atau kompetitor, sehingga kemudian dia menderita kerugian. Tidak apa-apa. Di bulan Maret rugi tidak apa-apa. Kemudian di bulan April itu ternyata kompetitornya sudah nggak kuat ngelawan, gitu ya, nggak kuat ngelawan si perusahaan tersebut. Terus artinya akhirnya dia quit dari bisnis, quit from the business. Terus gimana? Di bulan April dinaikkan lagi harganya, sehingga kemudian revenue-nya exceed atau melebihi expenses-nya. Untunglah dia. Gitu ya. Jadi analisis dalam jangka pendek kalau cuman mau menggunakan direct cost, artinya hanya menginklusi variabel manufacturing cost-nya saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, bedanya gini ya, maksudnya gini. Kalau under full costing, ini kan mestinya cost per unitnya 3.200. Gitu ya. Sementara under direct costing, cost per unitnya cuma dihitung 2.000. Oke. Mestinya produk ini dijual under full costing, mestinya dijual di atas 3.200. Barulah kemudian perusahaan itu mendapatkan untung. Paham? Oke. Kalau kemudian produknya ini dijual, misal katakanlah di bawah 3.200 untuk ini, misal katakanlah dijual dengan harga cuma 2.750. Maka itu nanti pasti perusahaannya rugi. Tapi angka 2.750 itu, harga jual 2.750, under direct costing itu masih menguntungkan. Wong cost per unitnya cuma 2.000. Jadi dalam jangka pendek ini masih menguntungkan under direct costing. Tapi kalau 2.750 itu terus-terusan dalam jangka panjang dipasang dengan harga jual 2.750, yakinlah itu nanti dalam jangka panjang perusahaannya itu nggak akan kuat, kemudian akan bangkrut, defisit, tutup, akan quit from the business juga, gitu loh. Itu maksudnya seperti itu ya, analisis jangka panjang dan analisis jangka pendek. Oke. Jadi ini kenapa kemudian disebutkan bahwa direct costing itu hanya bisa digunakan untuk analisis biaya, tapi dalam jangka pendek saja. Loh Pak, kenapa Pak? Kok kemudian ini katakanlah demikian, misalkan awalnya dijual ini produknya dengan harga 3.500 per unit, kok kemudian diturunkan cuma sampai 2.750, hanya 2.750
saja per unit. Kenapa seperti itu tuh Pak? Karena untuk ngelawan ya, untuk melawan pesaingnya. Anggaplah misalkan ada pesaing baru masuk, kemudian ngeset harga, dia jual harganya misalkan 2.900. Waduh, di bawah harga yang ditawarkan oleh perusahaan ini. Terus gimana dong? Itu harus dilawan itu. Dia 2.900, sementara perusahaan ini masih menjual 3.500, ya nggak bakal laku. Terus bagaimana caranya supaya dia laku? Dia harus ngejual produk ini di bawah 2.900. Maka dia jual lah di angka 2.750. Rugi nggak Pak perusahaannya ini? Rugi. Tapi enggak apa-apa. 2.750 itu masih berada di atas angka 2.000. Lain hal kalau dia ngejualnya itu misalkan Rp1.000 per unit. Wah, cepet matinya itu nanti perusahaannya. Kenapa? Karena cost per unit under direct costingnya aja 2.000 loh. Kok kamu jual 1.000? Berarti rugi memang, tapi ruginya nemen gitu. Bahasa Jawanya itu ruginya tuh banget, nemen banget gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Itu analisis biaya dalam jangka pendek. Oke, namun dalam jangka panjang analisis biaya berdasarkan direct costing itu akan menjadi misleading karena tidak menginklusi fixed manufacturing cost. Dalam jangka panjang tadi sudah saya sebutkan bahwasanya semua expense baik itu manufacturing maupun non manufacturing harus diperhitungkan dalam rangka untuk generating profit. Jadi revenue-nya harus mengcover melebihi semua expenses-nya di jangka panjang. Oke, kemudian kita bertanya-tanya, Pak, kenapa kalau begitu kita capek-capek atau susah-susah mempelajari yang namanya direct costing? Kegunaannya untuk apa, Pak? Apa manfaatnya? Tentu saja ada manfaat atau kegunaannya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak mungkin dipelajari kan gitu. Manfaatnya antara lain yang pertama sebagai sarana untuk profit planning, untuk merencanakan laba. Dengan jalan apa Pak? Caranya adalah dengan jalan melakukan CVP analysis. Cost, volume, profit analysis. Jadi yang namanya direct costing itu merupakan akar atau dasar atau pondasi bagi cost, volume, profit analysis. CVP analysis secara panjang lebar akan kita bahas di video materi berikutnya. Oke, kemudian bisa juga direct costing itu digunakan dalam rangka product pricing. Karena total fixed cost constant, harga jual minimal bisa ditentukan based on variable cost per unit. Untuk product pricing itu maksudnya seperti yang contoh saya tadi itu loh ya. Kan tadi di contoh saya tadi untuk periode yang pertama kan ini total manufacturing cost-nya, total manufacturing cost per unit maksudnya itu adalah 3.200. Mestinya produknya dijual di atas angka 3.200. Kalau produknya ini dijual di bawah angka 3.200 tapi masih di atas angka 2.000, it's okay, masih tidak apa-apa. Tapi syaratnya kalau dalam jangka pendek saja itu masih tidak apa-apa. Rugi betul, tetapi ruginya itu tidak terlalu, ya, tidak terlalu, dan tidak apa-apa untuk kepentingan melawan kompetitor. Kemudian untuk profitability analysis, under direct costing itu kan berarti biaya akan dikelompokkan berdasarkan unsur sifat atau perilakunya, yaitu variabel dan fixed. Ya, variabel dan fixed. Variabel cost itu kan dipengaruhi atau ditentukan oleh banyak sedikitnya cost driver. Kalau kemudian sisa profit setelah dikurangi dengan variabel cost-nya itu masih besar, maka dia berpotensi untuk bisa nge-cover atau menutup fixed cost. Ya, dia akan bisa nge-cover menutup fixed cost. Nah, siapa atau produk apa yang memiliki kemampuan terbesar untuk meng-cover fixed cost, maka artinya produk tersebut memiliki kontribusi laba yang lebih besar.
Terus gimana Pak? Ya, kalau dia punya kontribusi laba yang besar, pertahankan. Jadi contohnya gini loh, misalkan satu perusahaan punya tiga lini produk, ya, punya 3 lini produk. Setelah dikurangi revenue-nya masing-masing produk ini, setelah dikurangi dengan variable cost-nya, itu nanti kan akan menghasilkan yang namanya marginal cost. Bukan marginal cost, akan menghasilkan namanya contribution margin. Nah, contribution margin yang terbesar itu artinya produk itulah yang memiliki kontribusi laba terbesar. Ya, dia punya kontribusi laba terbesar. Misalkan A contribution marginnya 1000, B contribution marginnya 500, C contribution marginnya 2000. Maka kontribusi terbesar terhadap laba itu dihasilkan atau berasal dari produk C. Kalau kemudian perusahaan memilih untuk, saya kayaknya udah nggak kuat ini ngopenin 3 macam produk, saya mau buang 1. Nah, yang dibuang tentu saja adalah produk yang memiliki kontribusi terhadap laba yang paling kecil. Ya, yang paling kecil yaitu produk B yang cuma 500. Tadi kan contribution margin A 1000, B 500, C 2000. Berarti yang harus dibuang yang terkecil yaitu yang B yang cuma 500. Itu profitability analysis. Kemudian cost controlling. Variable manufacturing cost itu kan bergantung pada cost driver. Nah, cost driver itu menentukan who control the cost. Jadi maksudnya adalah kalau kita melakukan analisis based on direct costing, maka kan biaya sekali lagi akan dijabarkan menjadi 2, yaitu fixed cost dan variable cost. Dan itu hukumnya harus kalau pakai direct costing. Nah, kemudian yang namanya variable cost itu kan akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada cost driver. Semakin tinggi cost drivernya, maka kemudian total variable cost-nya akan semakin meningkat. Demikian juga sebaliknya. Berarti ada hubungan langsung antara cost driver dengan total variable cost. Nah, maka bagaimana caranya kita untuk mengontrol biaya? Ya, kontrollah cost drivernya. Bikinlah cost drivernya itu seminimal atau sekecil mungkin. Gitu ya. Paham ya? Jadi untuk mengecilkan total variable cost, maka kita harus melakukan kontrol terhadap cost driver. Nah, kontrol terhadap cost driver itu dipegang oleh manajemen tertentu, atau oleh orang-orang tertentu, atau oleh bagian-bagian tertentu. Nah, tinggal diawasin saja orang-orang atau manajer-manajer itu. Dia berhasil enggak untuk melakukan cost controlling terhadap cost driver itu. Kalau dia bisa menekan cost drivernya, tentu saja total biayanya akan semakin mengecil. Paham ya? Itu kegunaan analisis direct costing dalam hal cost controlling. Kemudian kegunaan direct costing berikutnya adalah management decision making. Kan kita tahu ada yang namanya price variance atau rate variance, ada yang namanya efficiency variance. Ketika di chapter-chapter sebelumnya kita sudah bahas itu di standard costing chapter 18 dan chapter 19 bukunya Pak Charter. Nah, direct costing itu kan berarti close related to price variance dan efficiency variance. Kenapa? Karena kalau direct costing itu kan berarti yang dibebankan, yang diperhitungkan kan hanya variable manufacturing cost. Variable manufacturing cost kan berarti ada direct material, direct labor, dan variable FOH. Kita tahu dan kita ingat bahwasanya yang namanya DM, DL, dan VFOH itu hanya akan memiliki 2 buah varian saja, yaitu rate atau price variance dan efficiency variance. Nah, kalau kita sudah melakukan analisis itu, maka kita bisa mengetahui ini proses produksinya efisien apa enggak. Ini kemudian biayanya itu sudah efisien atau belum.
ini harganya sudah harga yang terbaik atau belum, ini tarifnya sudah tarif yang terbagus atau belum. Nah, analisis varian itu dimungkinkan dengan adanya direct costing, ya, dengan adanya direct costing. Itu salah satu contoh saja. Oke, nah kira-kira demikian pembahasan kita panjang lebar mengenai perbandingan antara full costing dan direct costing atau full absorption costing atau FAC dibandingkan dengan direct costing atau DC. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Kita lanjutkan ke video materi berikutnya. Terima kasih.